أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan hingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini bersama orang-orang yang kita cintai. Salawat serta salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Duhai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub, duhai yang maha membolak-balikan hati, tidak ada satu nasihat pun di dunia ini yang dapat menggerakkan hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hatinya. Beratus-ratus nasihat, berulang-ulang kali mendengarkan ceramah, sudah sering mengikuti seminar tentang motivasi hidup, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk membolak-balikan hatinya, maka tidak ada satupun nasihat, ceramah, serta motivasi yang akan mampu membalikkan hatinya ini menghadap kepadanya. Bahkan hanya untuk menggerakkan kaki menuju masjid yang jaraknya hanya sekian puluh meter saja, bila hati ini sudah jauh dari masjid, maka itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai hati ini, maka mintalah kepadanya untuk membolak-balikan hati ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak mampu membolak-balikan hati pamannya, Abu Thalib. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, akan tetapi Allah lah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mampu menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Hati ini sepenuhnya milik Allah, tidak punya kuasa atas hati ini, apalagi hati seseorang. Okay. Jangankan untuk menasehati orang lain untuk berbuat baik, untuk menasehati diri sendiri untuk berbuat baik pun belum tentu mampu melakukannya. Karena memang urusan hati ini sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada penceramah yang hebat, tidak ada motivator yang handal, karena urusan hati bukan urusan mereka. Tugas mereka hanya memberi materi dan pandangan yang positif tentang satu hal. Sedangkan urusan hati adalah tugas Allah Subhanahu wa taala untuk membolak-balikan hatinya. Bila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka tidak sulit baginya untuk membolak-balikan hati ini. Cukup dengan hanya satu kejadian kecil saja untuk membolak-balikan hati seseorang. Yang benci menjadi cinta, yang cinta menjadi benci, yang cinta menjadi semakin cinta. Maka dari itu, sesulit apapun kejadian yang dialami dalam hidup ini, jangan pernah lepas dari ketergantungan kita terhadap pertolongan Allah. Curhat saja, nanti Allah yang mengatur alur ceritanya. Jatuh cinta, itu masalah kecil. Bila telah berulang kali menyatakan cinta, tapi berulang kali pula ditolak, maka ubah caranya. Kalau selama ini hanya terfokus kepada makhluk, cobalah untuk terfokus kepada sang pemilik makhluk. Dekati sang pembolak-balikan hati, insya Allah urusan hati akan lancar. Ingin bisnis lancar, itu juga bukan hal yang sulit baginya. Ingin diterima kerja, tidak mungkin dia tidak mendapat rezeki, karena Allah telah menetapkan rezeki bagi setiap orang. Intinya,
bukan apa yang akan didapatnya, tapi seberapa dalam kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah menjadi hal yang sia-sia mendengarkan ceramah, motivasi hidup, dan mendapatkan nasihat bila Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk membolak-balikan hati? Tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini yang sia-sia, dan tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini yang akan terjadi kecuali atas izinnya. Tidak ada apa yang terjadi pada diri ini sudah mendapatkan persetujuan untuk terjadi. Itulah sebabnya hidayah harus dijemput, harus diusahakan, harus ditempuh, dan hidayah itu tidak akan datang kecuali kita yang mengundangnya untuk datang. Mendapatkan hidayah adalah efek dari apa yang sudah kita upayakan, dan itu adalah kejadian kecil untuk urusan yang mudah bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari hasil yang didapatnya, tapi melihat bagaimana kegigihan kita dalam berusaha untuk mencapainya. Lihatlah ke dalam diri ini, sebegitu rumitnya sistem yang ada di dalam tubuh ini. Jantung yang bekerja siang dan malam untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Mata yang berkedip, mata yang berkedip, yang bekerja secara otomatis tanpa harus menunggu perintah. Nadi yang berdenyut, lambung yang bekerja mencerna makanan yang kemudian diserap oleh tubuh hingga akhirnya menjadi tenaga. Kapan sel-sel kulit harus berproduksi mengganti sel-sel kulit yang sudah mati? Bagaimana alis ini tetap tidak bertambah panjang seperti halnya rambut? Lihatlah alam semesta ini. Semua beres diurus oleh Allah. Bulan, bintang, matahari, planet-planet, awan yang sibuk hilir mudik ke sana kemari membawa kandungan air dan tahu kapan dan di mana air itu harus menjadi hujan atau harus menjadi salju. Perputaran alam jagat raya ini semuanya beres perhitungannya, tepat, tidak ada yang meleset. Semua presisi sehingga tidak ada yang berbenturan. Semua ini berjalan dengan begitu harmonisnya, kecuali jika sudah ditetapkan waktunya. Tanpa kita mampu menguasai untuk mengatur semuanya ini, tanpa kita sadari bahwa semua sistem yang begitu sempurna sedang bekerja menggerakkan alam ini. Tidak mungkin hal ini bekerja bergerak dengan sendirinya, kecuali ada campur tangan kekuasaan yang begitu dahsyat, yang kita tidak akan mampu untuk menjangkaunya meskipun dengan teknologi yang sangat canggih. Kalau urusan yang begitu kompleksnya bisa diselesaikan dengan sangat mudah, kalau urusan sistem dalam tubuh ini dapat diciptakan dengan begitu harmonisnya, maka tidaklah sulit baginya untuk mengurus hati yang merupakan bagian dari susunan tata surya yang sangat rumit ini. Tapi yang terjadi adalah kita terlalu arogan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu mengandalkan kemampuan berpikir yang sangat terbatas, sehingga hal yang selanjutnya terjadi adalah kita menjadi stres, menjadi migrain, dan akhirnya menjadi depresi, serta menyalahkan orang lain. Bahkan yang lebih parahnya adalah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu baiknya mengurus kita tanpa kita minta. Kalau hanya urusan cinta harus melibatkan Allah saja, itu masalah kecil. Lalu kita mengandalkan siapa lagi? Jangankan urusan cinta, urusan sendal jepit yang talinya putus aja, kita harus melibatkan Allah. Mengadukan hal-hal kecil kepada Allah tidak akan memberatkannya. Apakah Allah Subhanahu wa taala menjadi pusing atau kerepotan bila seluruh manusia mengadukan perihal masalahnya yang sepele itu? Tidak. Kita terlalu sombong sehingga tidak mau berdoa, memohon dan meminta. Kita terlalu sombong sehingga doa-doa yang kita panjatkan hanya untuk urusan yang ringan-ringan saja. Kenapa kita tidak mencoba berdoa meminta sesuatu yang spektakuler? Meminta sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaan kita saat ini, karena tidak ada doa yang terlalu sulit untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Justru Allah senang bila kita selalu melibatkannya dalam segala macam urusan kita di dunia. Mintalah segala hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah yang akan mengatur semuanya. Bukankah Allah adalah sebaik-baik pengatur dan pengurus? Apa yang tidak beres bila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya? Apakah masih meragukan kredibilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal mengurus? Padahal telah tampak bukti yang nyata. Itulah bukti bahwa manusia tidak memiliki kuasa apapun terhadap hati seseorang. Manusia tidak mampu menyelipkan hidayah ke dalam hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk membolak-balikan hatinya. Semoga Allah selalu menjaga hati kita setelah memberi hidayah di dalamnya, dan selalu diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah dalam menjaganya. Sekian dari saya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.